Tetap. Assalamualaikum Bu Saki. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar? Ayo masuk dulu, masuk dulu. Duduk dulu sini Bu Yuli. Bu Yuli apa kabar Iya, nih? oke, terima kasih Bu Saki sudah mempersilahkan saya duduk. Nah, kabar saya baik, alhamdulillah Ibu Saki. Iya, alhamdulillah. Tapi kok kelihatannya wajahnya kurang bersemangat gitu. Ada apa ini? Ada yang mau diceritakan ke saya atau gimana ini Bu Yuli? Iya ini Bu Saki, aduh saya lagi pusing nih. Eh, saya kan koordinator UKS nih ya. Tapi akhir-akhir ini tempat UKS-nya itu malah sering disalahgunakan gitu. Kadang-kadang malah digunakan untuk anak-anak yang ya karena males belajar, pura-pura sakit, ada yang karena ingin ketemuan di UKS, ya istilahnya kayak pacaran gitu. Jadi bukan untuk orang yang sakit beneran, tapi malah mereka menyalahgunakan tempat UKS itu. Jadi saya pusing nih gimana gitu. Walah, jadi Bu Yuli nih sebagai koordinator UKS lagi dapat masalah nih terkait Iya, penggunaan uang UKS tadi ya Bu. Ada yang iya memakai betul. untuk hal-hal yang kurang baik seperti itulah ya. Jadi ini Bu Yuli datang ke sini kita dengan saya. Bu Yuli tuh pengennya dapat apa nih dari percakapan kita sekarang? Iya Bu. Saya pinginnya nih ya curhat sama Bu Sak ini, pingin lah dari pembicaraan kita ini nanti saya bisa menemukan gimana solusinya supaya UKS itu jangan disalahgunakan. Ya UKS ya digunakan untuk orang yang sakit, orang yang butuh pelayanan kesehatan, bukan untuk yang lain gitu Bu Saki. Oke, jadi Bu Yuli pengen itu UKS ya digunakan dengan hal yang sebagaimana mestinya ya Bu, dengan hal yang baik. Iya Jadi betul. kayaknya dapat solusi nih dari obrolan kita ya. Oke, tadi kan Iya. Bu Yuli cerita nih, eh, kalau UKS-nya itu masih digunakan untuk hal-hal yang belum pas menurut Bu Yuli, kayak ada yang pacaran, ada yang menghindar dari pelajaran, seperti itu ya. Iya, Nah, iya menurut betul. Bu Yuli, kondisi UKS yang ideal itu yang bagaimana? Seperti apa? Gambaran UKS ideal di mata Bu Yuli. Oke. Kondisi UKS untuk pelayanan yang ideal itu ya bisa digunakan semestinya, ya digunakan untuk orang yang memang membutuhkan layanan kesehatan, entah itu untuk orang yang lagi sakit, entah itu orang yang mungkin lagi memeriksa kesehatannya seperti pengukuran tinggi dan berat badannya, atau mungkin ingin konsultasi tentang kesehatan. Jadi bukan untuk hal-hal yang selain itu. Ini yang menurut saya kondisi UKS yang pelayanan idealnya begitu. Untuk Oh, ideal dari UKS ya tentunya ruangannya memang harus yang cukup luas gitu ya. Ada pemisahan kamar laki-laki, perempuan, ada kamar mandinya dan lain sebagainya gitu. oke, berarti keren sekali nih gambaran ideal UKS yang sudah Bu Yuli ceritakan nih. Nah, Iya. menurut Bu Yuli nih, kan Bu Yuli udah dapat gambaran idealnya UKS yang diharapkan. Sementara Iya. kondisi UKS yang sekarang nih, menurut Ya. pendapat Bu Yuli, dari kondisi ideal 10, Ya. kondisi yang sekarang itu skornya berapa? Dari 1 sampai 10 itu di skor berapa? Iya. Kondisi UKS sekarang kalau menurut saya itu ya kayak rentang 7 lah ya. Ini Betul. dikarenakan itu ya, kenapa saya kok mengambil rentang 7 ini, kalau kondisi ruang UKS yang sebenarnya itu kan harus
paling enggak satu ruang kelas gitulah ya. Namun kenyataannya ada untuk di sekolah kita itu kan ruang UKS hanya separuh nih, separuh ruang kelas gitu. Kemudian harus ada kamar mandi atau wastafelnya. Sementara sampai saat ini belum tersedia gitu. Untuk pemisahan kamar laki perempuan sih sudah ada gitu ya. Cuma letak dari ruang UKS memang agak jauh dari ruang guru, ruang BK ya sehingga kadang-kadang ya itu disalahgunakan oleh anak-anak. Nah, di samping itu memang belum ada penjaga tetap ya di situ ya. Sementara saya sebagai koordinator itu ya harus mengajar sana sini ya sehingga kadang-kadang saya belum maksimal gitu untuk menjaga atau memfasilitasi dari UKS. Makanya saya mengira ini rentang putih aja. Oke, jadi udah bisa menilai nih Bu Yuli dari harapan idealnya 10, kondisi sekarang 7 ya, karena berbagai faktor tadi ya yang sudah Bu Yuli sampaikan, pengawasannya masih kurang, ruangannya juga masih belum ideal seperti itu. Kemudian karena pengawasan kurang, jadi terkadang dipakai untuk hal-hal yang kurang baik oleh siswa. Nah, nilai 7 ini kira-kira Bu Yuli ingin naikkan tidak tuh skor dari yang tadi hasil penilaian Bu Yuli sendiri, mau ditingkatkan nggak nih? Pengen nggak? Oh ya, pengen banget tingkatkan untuk UKS-nya. Jadi berapa Bu Yuli? Iya ya, yang namanya meningkat harus yang lebih baik lah ya. Tapi ya pelan-pelan dulu lah. Saya ingin meningkatkan ke angka 9 aja dulu lah. Gitu. Oke, di angka 9 ya. Tentunya susah untuk ke ideal 10 ya Bu. Oke, keren Bu. Dari 7 pengen dinaikkan ke 9. Nah, coba bisa nggak Bu Yuli ceritakan ke saya untuk meningkatkan dari nilai 7 sampai 9, apa yang akan Bu Yuli lakukan tuh biar kondisi UKS-nya sesuai harapan Bu Yuli? Oh iya, yang ingin saya lakukan nih ya untuk rencana biar UKS itu lebih baik ya tentunya dari kondisi ruang itu ya saya minta deh ruangannya diperluas lagi. Kemudian ada fasilitas yang lain yang diusahakan untuk dilengkapi sesuai dengan kriteria UKS yang bagus. Kemudian nanti ada penjaganya itulah atau petugas khusus yang memang menjaga di UKS yang mengerti tentang kesehatan, yang memberikan layanan kesehatan sehingga nantinya itu tidak mengganggu saya selaku guru mapel itu sedang mengajar, dipanggil karena ada yang sakit dan sebagainya. Jadi saya minta untuk di rencana ke depan itu ada petugas khusus yang berada di UKS gitu. Oke, jadi tadi ya harapan banget sama Bu Yuli tuh tadi ruang UKS-nya ya dilebarin gitu, biar nampung dan ideal gitu. Terus tadi poin penting juga nih, Bu Yuli kepengen UKS itu ada penjaganya gitu. Nah, kira-kira usaha apa yang Bu Yuli lakukan nih biar bisa tuh ada penjaga UKS dari tenaga kesehatan dan ruangannya diperlebar tuh kira-kira Bu Yuli mesti ngapain nih? Iya. Usaha yang saya lakukan tentunya ya bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah ya tentunya dengan pimpinan gitu ya. Karena yang memutuskan ada tidaknya petugas atau tenaga kerja baru kan beliau. Jadi saya hanya menginginkan merencanakan tapi segala keputusan kan memang di tangan pihak pimpinan gitu. Jadi langkah ini ya kalau bisa sih kalau menurut saya sih kepengennya disepakati gitu. Iya.
Jadi gitu Ya, ya, Bu Yuli nantinya iya, akan ini deh bilang ke Pak Kepala Sekolah ya. Ini aku iya, apa saja iya, yang Bu Yuli butuhkan iya, selaku koordinator UKS. iya. Selain Oke. petugas mungkin juga minta ruangan gitulah yang lebih oke Iya. gitu. Oh, oke oke, ya. Oh iya nih, nanti kira-kira kan Bu Yuli mau menghadap kepala sekolah seperti itu Iya. ya. Jadi bisa Bu Yuli bisa ini nggak memprediksi kira-kira ada hambatan apa yang mungkin bakalan Bu Yuli temui nih? Hambatannya apa? Dari Iya. apa yang mau Hambatan. Bu Yuli sampaikan nanti? Hambatan untuk apa yang saya inginkan itu mungkin ya ada ya. Eh, Bisa tidaknya tenaga kerja atau petugas khusus yang menangani UKS itu kan memang memerlukan biaya ya. Tiap bulan Ya, itu harus ada upah atau gaji ya. Nah, ini kendalanya memang di biaya sekolah ya, mengingat bahwa pemasukan sekolah kan sekarang ini tidak seperti biasanya. Jadi kendala biaya ini mempengaruhi juga. Di samping itu karena sekolah kita itu juga luasnya terbatas, jadi hambatan untuk ruang UKS-nya juga mungkin terkendala juga karena hanya ruang-ruang yang tersisa gitu, tidak ada ruang yang masih lebar untuk sarana UKS ini. Karena ruang sekolah kita luasnya udah pol. iya, oke. Ada dua kendala nih ya, kendala Iya, lokasi kita yang terbatas sama biaya ya Bu. iya, Nah, iya. kira-kira Ibu Yuri punya nggak solusi, gambaran solusinya gimana? Oke, iya. Untuk mengatasi hambatan seperti ini, misalkan dengan ruang ya, mungkin ruang UKS ini bisa digabung menjadi satu, tapi ada tambahan ruang lagi di sini dengan misalkan dengan layanan BK gitu. Jadi nanti sekaligus seandainya ini tidak terpenuhi dari Ya, tenaga kesehatan kan dari BK itu bisa ngawasi anak ini memang benar-benar sakit apa iya. enggak gitu. Jadi bisa di ruang BK itu ya ada selain UKS dan juga ada pelayanan konsultasi juga secara psikologisnya. Jadi ada benar-benar kalau anak yang masuk itu ya anak yang memang benar-benar sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. Kan ruang BK-nya cukup luas gitu, jadi nanti bisa ditambahi untuk UKS-nya kan masih ada sisa sedikit. Oke, iya. Udah ada gambaran solusi ya, Bu Yuli tuh punya masalah. Udah ada gambaran solusinya juga, keren banget. Nah nih, kapan nih Bu Yuli tadi solusi-solusi yang sudah Bu Yuli sampaikan, ceritakan itu kira-kira apa nih mau dimulainya? Oke ya, karena ini kan tidak seketika terwujud ya. Mungkin dengan kita apa ya komunikasikan dulu dengan pimpinan atau pihak atasan atau dengan rekan sejawat yang terkait ya dengan para guru UKS, dengan wakil kepala sekolah, dengan pimpinan. Nah ini perlu memang ada perundingan dulu. Nah, mungkin kalau rapat atau perundingan ini ya bisa dilaksanakan secepatnya lah. Nah, mudah-mudahan sih diharapkan realisasinya cepat gitu. Mungkin bisa minggu depan gitu untuk Oh, membahas masalah minggu ini. depan. Oke, Oke. jadi untuk koordinasi dulu ya sama sang Iya. kepala dan semuanya mau dilakukan minggu depan. Oke, Bu Yuli. Nah, siapa saja nih pihak-pihak yang akan Bu Yuli ajak untuk menyelesaikan masalah Bu Yuli tentang UKS ini? Iya, yang saya ajak ya tentunya para guru UKS ya, kemudian rekan sejawat, pihak atasan, mungkin juga dari pimpinan atau wakil
kepala wakil kepala yang lain mahasiswaan ataupun kurikulum bisa diajak rebukan gitu, termasuk PK. Semua berarti ya, ajak semua nih biar masalahku Iya. cepat selesai. Oke. Iya iya iya. Oke. Nah, kita sudah ada di penghujung pembicaraan ya Bu Yuli. Oke, Saya pengen tahu iya. nih, apa sih yang sudah Bu Yuli dapatkan dari sesi perbincangan kita hari ini? Iya, Aja nih. hmm. Aduh, terima kasih sekali ini Bu Saki. Saya jadi ngobrol dengan Bu Saki jadi enak ini. Jadi apa yang ada di pikiran saya itu mengalir begitu aja ya, sehingga apa yang Iya. saya apa ya, masalah yang saya miliki kok tiba-tiba oh ya ya saya punya begini ya, ini idenya begini gitu. Jadi ternyata saya bisa mengeluarkan ide sehingga ya sedikitnya saya bisa menemukan solusi pemecahan masalah dari UKS ini. Oke, keren sekali ya. Jadi Bu Yuli merasa nyaman tadi ya ngobrol dengan saya sehingga bisa nyaman sekali. keluar unek-unek sekaligus ide-idenya. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya, tindak lanjut dari pertemuan ini, mau bagaimana nih Bu Yuli? Oke. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ya kalau seandainya saya itu sudah melakukan tindak lanjut merencanakan untuk membahas bersama dengan pihak-pihak sekolah Oke, gimana untuk siap. diputuskan. Nah, kita bahas lagi nih kayaknya aduh gimana nih ya Bu Zaki ini begini. Iya. Oke, siap-siap Bu Yuli. Jadi nanti setelah Bu Yuli konsultasi dengan kepala sekolah tadi ya terkait dengan ide-ide yang ingin Bu Yuli lakukan terkait permasalahan UKS dan mencari titik temu nanti dengan Pak Kepala, Bu Yuli bisa cerita lagi ke saya. Saya juga pengen tahu nih gimana nih Bu Yuli sukses nggak lobby-lobbynya. Iya, apa UKS-nya juga bakalan seperti apa gitu. Nah, oh iya satu lagi coba. Kalau misalnya nih Bu Yuli berhasil apa enggaknya nanti bisa dilihat dari apa Bu Yuli? Berhasil dari apa yang saya Ya, rencanakan tolak itu ya Bu. keberhasilannya, ya. Oke, ya. Tolak ukur keberhasilannya ya bahwa UKS itu sesuai dengan kriteria atau syarat dari UKS itu sendiri. Ruangannya satu, ibaratnya ukuran satu kelas, ada memberikan layanan kesehatan, siswa-siswanya juga menggunakan sarana UKS untuk kesehatan juga, ya bukan untuk yang lain-lainnya, bukan untuk alasan-alasan yang lain gitu. Dan kalau bisa sih ya ada kerjasama dengan semua pihak sekolah lah bahwa unit kesehatan atau usaha kesehatan sekolah itu memang penting untuk dilakukan diterapkan di sekolah supaya anak itu bisa menjadi anak yang sehat sehingga bisa berpikir dengan baik dan konsentrasi sehingga tercapai apa yang dicita-citakan. Gitu, Keren sekali. Mudah-mudahan tercapai ya Bu Yuli dan next time kalau sudah melakukan rencana aksinya udah dilakukan kita ketemu lagi ngobrol lagi ya Bu Yuli. Terima kasih sudah cerita. Saya jadi cukup belajar juga dari masalah Bu Yuli. Oke, iya terima kasih kita Bu ketemu Siti atas lain hari ya Bu Yuli. Iya. Oke, iya terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja, saya nyampaikan ke Bu Yuli. Refleksi dari saya pas saya jadi coach ya. Saya mulai dari saya ya. Ya. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Jadi menurut saya sih tadi percakapannya lancar ya. Bu Yuli kelihatan enjoy, kemudian tenang gitu. Kemudian juga saya rasa alur Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu terpenuhi lah.
gitu. Jadi alur kita itu menurut saya sih tadi terpenuhi gitu. Bu Yuli nyaman juga. Nyaman ya Bu Yuli ya? Oh, nyaman sekali. Nggak ada perasaan apa gitu kan? Tidak ada. Ini tadi saya tuh sempat sakit kepala ini ya. Tapi Ya, setelah ngobrol dengan Bu Zaki ini, aduh hilang gitu. ini. Iya. Iya. Cuma ada sedikit yang harus saya perbaiki nih. Tadi saya ada yang lupa di alurnya pas menanyakan apa ya, keberhasilan gitu. Tolak ukur keberhasilannya. Harusnya saya tanyakan tuh sebelum tindak lanjut ya. Jadi sebelum tindak lanjut harusnya saya tanya itu dulu, tapi tadi saya kelupaan. Jadi baru saya tanyakan setelah tindak lanjut. Gitu. Jadi yang perlu diperbaiki saya rasa itu. Kemudian kalau kondisi present selama proses coaching, saya merasa saya present. Jadi selama proses ini satu nggak main HP gitu. Kemudian juga tidak ada gangguan dari luar. Saya juga tidak merasa melamun tadi. Cuma saya kadang bingung mau menatap kemana. Betul. Iya, saya bingung ini mau melihatnya kemana gitu, mau melihat gitu di laptop itu. Walaupun sebenarnya saya bisa ngomong, cuma kayaknya akan kemana gitu. Betul. Ya. Ya, jadi saya present, insya Allah. Ya, tidak ada yang Bu Juli sama Bu Zakia udah selesai? Sudah Pak, sedang refleksi. Jawabnya diketik. Ya, saya nggak dengar. Jawabannya diketik di chat. Jawabannya diketik di chat. Iya Pak. Oke Pak. Siap. Baik. Ya, tadi sudah, oh ya, jadi present, insya Allah present. Jadi tadi saya bisa menjaga fokus saya ke Bu Yuli. Kebetulan anak-anak saya juga nggak ada yang mengganggu, sinyalnya juga bagus. Kemudian Bu Yuli ceritanya juga enak gitu. Jadi saya bisa fokus mendengar ceritanya Bu Yuli. Cara menjaganya ya, pokoknya jangan perhatikan kemana-mana lah. Pokoknya fokus ke laptop aja. Gitu. Kebetulan kondisinya mendukung gitu, dari sinyal, terus alhamdulillah juga nggak mati listrik gitu. Saya dari tadi agak takut kalau mati listrik. Ya. Iya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan ya, terus berlatih gitu. Jadi kemampuan coaching itu saya rasa kalau practice make perfect gitu. Jadi kalau kepingin bagus tentu harus sering latihan gitu. 1-2 kali mungkin kita ada kesalahan, tapi bagaimana kita menyikapi dari kesalahan kita dengan tenang gitu, itu saya rasa juga tidak masalah. Jadi apa yang harus ditingkatkan, banyak-banyak latihan coaching dengan sesama guru. Ini sama Bu Yuli, besok sama teman rekan sejawat akan kita lakukan ya Bu. Kemudian saya pengen tanya ke Bu Yuli nih, rasanya Bu Yuli di coaching saya. Iya, terima kasih Bu Zaki. Nyaman sebetulnya, enak untuk ngobrol dengan Bu Zaki ini. Tak terpikir gitu, jadi ide yang saya munculkan tadi di sekolah, kok tiba-tiba sekarang muncul lagi sesuatu yang baru gitu. Jadi ada solusi pemecahan baru yang tadinya belum sempat saya pikirkan, ini muncul dengan komunikasi yang efektif ini ya, dengan Bu Zaki memancing pertanyaan, ternyata saya kok bisa memunculkan ide-ide yang baru lagi gitu. Terima kasih Bu Zaki. Oke, sama-sama.